Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Rani. Dia terlihat sedang mengendarai mobilnya untuk kembali ke apartemen. Di tengah kesibukan orang-orang Jepang bekerja, Rani membuka klinik gigi di apartemennya sendiri. Dia dibantu oleh saudari perempuannya yang bernama Gita. Kala itu dia baru saja memeriksa seorang pasien wanita. Sentuhan Rani ini memang sangat berbeda. Dia lembut dan bahkan tidak terasa sakit jika dia yang menangani. Berbeda dengan dokter gigi yang lain. Bahkan harganya juga terbilang sangat murah dibanding klinik gigi yang lainnya. Setelah pasien wanita itu pergi, datanglah seorang pria bernama Jono untuk memeriksakan giginya. Dia disambut baik oleh Gita untuk masuk dan berbaring di kursi perawatan, sementara Rani sendiri dia sedang menerima telepon dari seniornya yang mengatakan bahwa dia akan datang ke sana untuk menjemput Rani jalan-jalan dan makan malam bersama. Setelah selesai, Rani pun mendatangi Jono dan mulai memeriksa kondisi giginya. Namun setelah diminta untuk berkumur-kumur, Jono langsung menyerang Rani ketika lengah. Bahkan dia juga meminta mereka untuk menutup semua jendela dan pintu. Entah apa yang ada di dalam pikirannya, aku pun tak tahu. Setelah itu Jono meminta kepada mereka untuk masuk ke dalam kamar dan melepaskan semuanya. Namun Gita menolak dan mencoba kabur dari sana. Hingga pada akhirnya Jono bertindak kasar dan memaksa Gita. Namun Rani yang maju dan meminta Jono untuk membawanya. Jadi ceritanya, dulu Jono pernah melihat Rani pergi ke rumah temannya yang kebetulan satu apartemen dengannya. Jono melihat Rani dari sela-sela pintu. Dan dari situlah dia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Rani. Akibat Jono memperlakukan Gita secara kasar, dia mengalami luka di lengannya. Setelah Rani mengobati lengan Gita, dia meminta izin kepada Jono untuk pergi keluar sebentar. Dikarenakan dia sudah ada janji dengan seseorang. Namun Jono melarang dan tidak mengizinkannya. Sesaat kemudian Rani menerima telepon dari seniornya yang bernama Karim. Saat itu dia hendak menjemput Rani. Bahkan dia juga mengatakan kalau dia akan naik ke apartemennya jika dia tidak turun dalam 5 menit. Akan tetapi Rani tidak diperbolehkan oleh Jono. Pada akhirnya Karim naik atas dan menjemput Rani ke sana. Rani yang takut, dia langsung mengajak Karim untuk segera pergi. Namun dia menolak dan ingin melihat peralatan medis yang dimiliki olehnya. Apalagi dia ini adalah guru Rani saat dia masih duduk di bangku kuliah. Pada akhirnya malam itu Rani pergi bersama Karim. Meski dia terus kepikiran dengan Gita, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkannya. Selain Karim pernah menjadi guru Rani, ternyata dia juga ikut mendanai peralatan medis yang dimilikinya saat ini. Bahkan Karim akan merasa senang jika Rani meminta lagi bantuan dana kepadanya. Namun dengan satu syarat, Rani harus mau diajak main-main bersamanya. Sesekali Rani terus melihat jam tangannya. Dia sangat gelisah seraya terus memikirkan Gita. Namun pada akhirnya Karim menyadari akan hal itu dan membuatnya tersinggung. Sementara di apartemen, Gita terlihat menyiapkan teh hangat untuk Jono, yang sepertinya mereka baik-baik saja. Namun sesaat kemudian, teleponnya berdering dan itu adalah Rani. Dia akan pulang dalam beberapa menit lagi. Tapi sayangnya dia tidak bisa pulang lebih cepat. Dikarenakan Karim ingin lebih lama bersama dengannya. Bahkan dia juga meminta kepada Rani untuk main-main bersama. Pada akhirnya Rani pun dengan terpaksa menurutinya. Sama halnya dengan Jono. Dia melakukan hal yang sama kepada Gita malam itu. Setelah selesai Rani memutuskan untuk pulang dan mencari Gita. Dia terlihat sangat syok.
Namun hal itu diperparah ketika Jono menggarap Rani di depan matanya. Hari-hari telah berlalu. Jono masih terus bersama mereka. Pagi itu mereka melihat sebuah berita di televisi. Ada sebuah koperasi simpan pinjam dan uangnya dibawa kabur oleh karyawannya. Yang ternyata pelakunya adalah Jono. Jumlahnya cukup banyak. Disitulah Jono mulai ketahuan yang ternyata dia adalah buronan polisi. Selang beberapa saat ada seorang pasien datang. Awalnya Rani menolak. Namun dia memaksa karena sudah tidak tahan lagi dengan giginya. Di sela-sela itu Rani meminta bantuan kepada pasiennya untuk menelepon polisi. Namun gerak-gerik Rani diketahui oleh Jono. Sehingga dia menyuruh mereka untuk kabur bersama-sama. Tapi sialnya banyak polisi berkeliaran di sana. Awalnya Jono meminta mereka untuk memulangkannya ke rumah. Namun karena banyaknya polisi, akhirnya mereka kembali ke apartemen Rani. Setelah itu Jono meminta kepada Rani untuk membeli makanan. Namun selang beberapa saat, polisi datang atas laporan telepon dari pasien Rani. Akan tetapi Gita yang takut dia berbohong bahwa semuanya baik-baik saja. Dan tak hanya itu, Gita juga beralasan bahwa Jono adalah suaminya. Tapi sayangnya hal itu membuat Jono merasa kesal. Sehingga dia pun lagi-lagi mengajak Gita untuk main-main bersama. Rani yang melihat Gita tak berdaya pun, dia sangat marah. Dia menyusun sebuah rencana kecil dengan mengajak Jono untuk pergi dari sana. Ketika ada kesempatan Rani mengikatnya. Sehingga Jono mengalami lumpuh pada kakinya. Kini permainan berganti. Kali ini Rani bersama Gita menguasai jalannya pertandingan. Jono dirawat di apartemen mereka dengan keadaan lumpuh. Namun dia dijadikan bahan main-main bersama oleh mereka berdua. Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.